Ferdi Sambo. Siapa yang tidak kenal dengan orang yang satu ini? Dia adalah seorang irjen polisi yang kini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Inilah biografi lengkap Ferdi Sambo. Dikutip dari denpasarsuara.com. 1. Biodata Ferdi Sambo. Nama lengkap Ferdi Sambo, nama panggilan Sambo. Tempat lahir Baru, Sulawesi Selatan. Tanggal lahir Senin 19 Februari 1973. Agama Kristen. Kewarganegaraan Indonesia. Usia 49 tahun di tahun 2022. Profesi polisi. Tahun aktif 1994 hingga 2022. Pasangan Putri Cendrawati. Anak 4 orang. Ayah Mayor Jenderal Paul Peter Sambo. 2. Perjalanan hidup Ferdi Sambo. Tanggal 9 Februari 1973, seorang bayi lahir di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, 100 km di utara kota Ujung Pandang. Ujung Pandang adalah nama kota Makassar sebelum tahun 1999. Bayi laki-laki itu kemudian diberi nama Ferdi Sambo. Sambo adalah nama marga, kebetulan dia dari keluarga Toraja. Masa pendidikan umumnya dihabiskan di kota Ujung Pandang. Kelak, nama kota ini berubah menjadi Makassar. Ia memulai sekolah pada usia 6 tahun di SD Katolik Mamajang, Ujung Pandang pada tahun 1979. Selama 6 tahun di bangku sekolah dasar, ia kemudian masuk ke SMP Negeri 6 Ujung Pandang pada tahun 1985 sampai 1988. Saat menimba ilmu di SMP Negeri 6 Ujung Pandang, Ferdi Sambo bertemu Putri Cendrawati, gadis keturunan Bali yang merupakan anak Jenderal TNI. Mereka pun menjalin hubungan asmara. Mereka sudah dekat sejak di SMP Negeri 6 itu, kata Ramlah Abdullah, pengurus Ikatan Alumni SMP Negeri 6 Makassar. Tahun 1988, Ferdi dan Putri lulus SMP. Mereka melanjutkan pendidikan di sekolah favorit di Ujung Pandang kala itu, yakni SMA Negeri Ujung Pandang pada tahun 1988 hingga 1991. Kini disebut SMA Negeri 1 Makassar atau Semansa Makassar. Andi Amiruddin Pallawa Rukka, teman sekolahnya, mengingat Pepi, nama panggilan Ferdi Sambo, sebagai anak yang baik. Ia mengenal Ferdi Sambo yang aktif di ekstrakurikuler taekwondo. Hubungan Ferdi dan Putri renggang setelah Ferdi lulus sebagai taruna Akpol pada tahun 1991. Sedangkan Putri melanjutkan pendidikan sebagai dokter gigi. Dalam hitungan 3 tahun, Ferdi Sambo akhirnya resmi menyandang Inspektur Polisi 2 atau IPDA setelah lulus Akpol pada tahun 1994. Tugas pertamanya sebagai perwira Samapta atau Pamapta di Polres Metro Jakarta Timur pada tahun 1995. Hanya setahun menjadi Pamapta, dia pun mendapat kesempatan menjabat sebagai Kanit Buser Polres Metro Jakarta Timur pada tahun 1996. Tugasnya adalah memburu para bandit di wilayah Jakarta Timur. Sepanjang tahun 1997 hingga 1999, dia sempat pindah tugas sebagai Kanit Resintel Polsek Metro Pasar Rebo dan Polsek Metro Cakung. Berkat prestasinya, jabatan Wakapolsek Metro Matraman pun dia sandang pada tahun 1999. Kemudian menjadi Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur pada tahun 1999 sampai 2001. Saat menjadi Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, Ferdi melangsungkan pernikahannya dengan Putri Cendrawati, cinta pertamanya yang pernah terpisah. Bersama Putri, Ferdi memiliki 3 anak kandung. Yang pertama sudah berusia 21 tahun, yang kedua sudah 17 tahun, dan yang ketiga baru berusia 15 tahun. Yang terakhir ini masih sekolah di SMA Taruna Nusantara Magelang, yang tamatannya banyak berkiprah di kepolisian dan militer. Pasangan ini juga mengangkat 1 anak yang berusia 1,5 tahun. Sejumlah jabatan mentereng pernah dia pegang, seperti menjadi Kasat Reskrim Polres Bogor pada tahun 2003 hingga 2004, hingga menjadi Wakapolres Sumedang, Polda Jabar pada tahun 2007-2008. Salah satu tonggak dalam perjalanan karir Ferdi adalah ketika menjadi Kapolres Purbalingga pada tahun 2012, kemudian menjadi Kapolres Brebes pada tahun 2013. Pangkatnya sudah AKBP. Putri Cendrawati sudah berhenti dari menjalankan profesinya sebagai dokter gigi, mengikuti perjalanan Ferdi Sambo
sebagai Ibu Bayangkari. Di kabupaten yang terkenal bawang dan telur asin itu pula, Ferdi menemukan Kuat Ma'ruf yang jadikan sopir untuk istrinya. Ferdi makin dekat dengan kekuasaan di Polri setelah melepas jabatan Kapolres Brebes pada tahun 2015. Jabatan barunya adalah Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya. Pada tahun itu juga, ia bertemu dengan Irjen Tito Karnavian yang mendapat mandat sebagai Kapolda Metro Jaya. Saat karir Tito menanjak sebagai Kapolri pada tahun 2016, karir Ferdi ikut menanjak. Ia mendapat jabatan baru sebagai Kasubdit 4 di Tipidum Bareskrim Polri, kemudian menjadi Kasubdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri sampai tahun 2018. Momen yang paling menentukan karir Ferdi Sambo adalah ketika menjadi Koors Pripim Polri pada tahun 2018. Dengan jabatan itu, dia menjadi orang yang paling dekat dengan Jenderal Tito Karnavian, sang Kapolri. Pangkatnya sudah Kombes. Kemanapun Tito pergi, Kombes Ferdi Sambo hampir selalu ada di sampingnya. Ketika Tito dijadikan sebagai Mendagri pada tahun 2019, Ferdi tak kehilangan pegangan. Jenderal Idham Aziz yang menjadi Kapolri malah memberinya kepercayaan sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri. Seiring dengan itu, Ferdi pun naik kelas sebagai perwira tinggi dengan jabatan Brigadir Jenderal Brigjen atau Jenderal Bintang 1. Bukan hanya sekali, Jenderal Idham Aziz memberikan hadiah kepada Ferdi Sambo. Pada tahun 2020, dia mendaulat Ferdi Sambo untuk memegang jabatan sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri. Dengan demikian, Ferdi telah layak menyandang Jenderal Bintang 2 bergelar Irjen Pol. Usia Ferdi Sambo masih 47 kala menggait pangkat Irjen. Dia pun menjadi Jenderal Bintang termuda. Dalam 26 tahun karirnya di kepolisian, dia telah menaiki 8 tangga kepangkatan dari Ibda sampai menjadi Irjen Pol. 3. Ferdi Sambo dipecat dari kepolisian. Pada tanggal 6 Juli tahun 2022 malam, Ferdi merayakan ulang tahun pernikahannya dengan putri di Magelang. Turut serta para ajudan dan pembantunya. Sehari kemudian, pagi-pagi, Ferdi pergi dari rumah di Magelang kembali ke Jakarta. Sang istri baru menyusulnya pada tanggal 8 Juli 2022. Berangkat pagi bersama para sopir dan ajudan, Putri Cendrawati tiba di rumahnya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Di rumah pribadi Jalan Saguling, anggota rombongan dites swab. Setelahnya mereka bergeser ke kompleks rumah dinas Polri, Duren 3, yang berjarak hanya 400 meter. Di rumah dinas itulah Brigadir Joshua atau Nofriansah Yosua Huta Barat, ajudannya ditembak. Ferdi membuat skenario istrinya dilecehkan Brigadir Joshua hingga terjadi baku tembak antara Barada Richard Eliezer atau E dengan Brigadir J Joshua. 10 hari atau tepatnya pada tanggal 18 Juli tahun 2022, setelah peristiwa kematian Brigadir Joshua, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menonaktifkan Ferdi Sambo dari jabatan Kadif Propam Polri. Pada tanggal 4 Agustus 2022, Ferdi Sambo resmi dicopot dari jabatan Kadif Propam Polri. Kemudian, pada tanggal 9 Agustus 2022, ia ditetapkan sebagai tersangka di dalam pembunuhan